Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025 serta kabar panas terkait dengan pesangon pensiun yang hingga 1 miliar rupiah. Terkait dengan reformasi, apakah kenaikan gaji dan pesangon pensiun ini akan segera direalisasikan di tahun 2025 ini? Berikut kita ulas berita selengkapnya pada Kamis 13 Maret 2025 terkait dengan kenaikan gaji ASN 2025 dan pensiunan serta pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Berikut kabar terbarunya. Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun bersejarah bagi aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Pasalnya, pemerintah sedang menggodok reformasi besar-besaran dalam sistem dana pensiun dan kesejahteraan ASN. Bocoran menyebutkan pesangon pensiun bisa mencapai 1 miliar rupiah. Lantas apa saja yang akan berubah? Nah, kalau kita lihat masalah besar dalam sistem lama apa yang menyebabkan sehingga skema pensiun ini akan diubah? Selama ini, skema pensiun ASN menggunakan sistem pay as you go, di mana pembayaran pensiun sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sistem ini tidak hanya membebani negara hingga 121 triliun per tahun, tetapi juga dianggap tidak berkelanjutan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bahkan mengungkapkan bahwa pengelolaan dana pensiun saat ini masih jauh dari optimal. Contohnya investasi yang dilakukan PT Taspen dan PT Asabri cenderung konservatif dengan keuntungan minimal. Akibatnya, dana pensiun ASN, TNI, dan Polri seringkali membutuhkan bantuan APBN. Pertanyaannya, kenapa harus dirubah? Skema pensiun ini menjadi pesangon. Dengan semakin banyaknya pensiunan, beban APBN akan terus meningkat. Selain itu, iuran yang disetor ASN sebesar 4,75% dari pendapatan dinilai tidak seimbang dengan manfaat besar yang diterima. Untuk itu, pemerintah melihat perlunya transformasi menuju sistem yang lebih mandiri dan adil. Salah satunya adalah mencontoh negara-negara tetangga yang sudah menerapkan fully funded skema. Pemerintah saat ini tengah mengkaji dua opsi besar untuk menggantikan sistem lama. Yang pertama dikenal dengan skema fully funded. Dalam sistem ini, ASN dan pemerintah akan berbagi tanggung jawab dalam membayar iuran pensiun. Ada dua keuntungan menggunakan skema fully funded ini. Pensiunan ASN bisa menikmati manfaat lebih besar. Yang kedua, pesangon sekaligus hingga 1 miliar atau pensiun bulanan hingga 20 juta rupiah bagi ASN dengan jabatan tinggi. Nah, jadi ada dua skema keuntungan dari skema fully funded ini ya. Manfaat yang diterima oleh pensiunan bisa lebih besar, dan yang kedua tentu pesangon sekaligus hingga 1 miliar. Atau pensiun bulanan hingga 20 juta bagi ASN dengan jabatan tinggi. Jadi bagi para pensiunan yang telah pensiun akan mendapatkan pesangon sekaligus. Nah, jadi namanya pesangon sekaligus hingga 1 miliar. Atau pensiun bulanan hingga 20 juta bagi ASN dengan jabatan tinggi. Jadi 1 miliar pesangon sekaligus, jadi Bapak Ibu tidak mendapatkan uang bulanan lagi ya kalau 1 miliar, jadi langsung diberikan pesangon 1 miliar. Nah, kalau dijadikan dengan konsep bulanan, ya pensiun bulanan mendapatkan hingga 20 juta bagi ASN dengan jabatan tinggi. Kemudian yang kedua, pengelolaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah mempertimbangkan mengalihkan pengelolaan dana pensiun ASN ke BPJS Ketenagakerjaan dengan tata kelola yang lebih profesional, dan pensiun diharapkan bisa menghasilkan keuntungan investasi jangka panjang yang signifikan. Nah, meski menjanjikan untuk sistem pesangon besar ini yang mencapai 1 miliar, reformasi ini memunculkan beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah pencairan dana pensiun dalam jumlah besar sekaligus, yang berisiko jika penerima tidak bijak dalam pengelolaannya. Selain itu, ASN harus siap dengan kemungkinan peningkatan iuran. Namun, pemerintah optimis bahwa manfaat yang akan diterima akan jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan ini. Kesejahteraan ASN, kesejahteraan Indonesia, tidak hanya untuk ASN. Reformasi ini juga akan memperluas program dana pensiun ke pekerja informal. Dengan iuran hanya 3% dari upah minimum, pekerja informal kini bisa merasakan manfaat pensiun. Langkah ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dana pensiun yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu pendorong utama investasi jangka panjang di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN, mulai kenaikan gaji, tetapi juga memastikan masa pensiun mereka lebih terjamin. Dengan reformasi dana pensiun ini, ASN tak hanya akan merasa dihargai, tetapi juga bisa lebih tenang mempersiapkan masa depan. Mari kita tunggu informasi terbarunya apakah tahun 2025 akan menjadi era baru bagi ASN dan pensiunan dengan sistem pensiun Indonesia yang terbaru yang mencapai 1 miliar rupiah. Terkait dengan informasi kenaikan gaji ASN 2025, hingga saat ini pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2025. Baru-baru ini pemerintah hanya mengumumkan terkait dengan pencairan THR bagi PNS, pensiunan, hakim, TNI, Polri yang akan mulai dilakukan mulai pada 17 Maret 2025 atau pekan depan. Sehingga untuk kenaikan gaji ASN 2025 kita masih memantau terus perkembangan kenaikan gajinya, apakah nanti akan dilakukan atau masih dalam proses peraturan-peraturannya. Tentunya kenaikan gaji ini menjadi perhatian bagi PNS maupun pensiunan, yang mana dari tahun 2024 hingga Maret 2025 ini masih dinantikan terkait dengan informasinya.